kalian gak mau hai-hai dulu apa selamat Natal ke Iya, kakaknya gitu? ngomong dong. Hai Kak, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Kalian emang harus perlu Terima kasih Daniel. banyak yang pulang kampung sepertinya ya. Udah berapa nih? Mulai sampai jam berapa kakak kita? 7.40? Nama di atas segala nama, Allah meninggikan dan mengaruniakan Dia. Dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan bumi. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, Allah meninggikan dan mengaruniakan Dia. Dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan bumi. Oh Yesus Tuhan, Kaulah pahlawanku, Kau datang padaku dan selamatkanku. Biar segala lidah mengaku Yesus Tuhan, kemuliaan bagimu. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Semuanya siapkan hati. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, Allah meninggikan dan mengaruniakan Dia. Dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan bumi. Oh Yesus Tuhan, Kaulah pahlawan. Oh Yesus Tuhan, Kaulah pahlawanku, Kau datang padaku dan selamatkanku. Biar segala lidah mengaku Yesus Tuhan, kemuliaan Semuanya sikap berdoa. bagimu. Yesus Tuhan, Kaulah pahlawan. Oh Jesus, my Lord, You are my superhero. You came to me and You set me free. Let every mouth say, Jesus is the Lord. Praise and glory just for You. Oke, semuanya sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kanita memang nggak bisa ngelihat semuanya, tapi Kanita yakin Tuhan Maha melihat kita. Boleh di rumah masing-masing tanpa perlu menyalakan mic, ikutin Kanita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah mengumpulkan kami, para anak-anak sekolah minggu, GKP Citerep di Zoom meeting hari ini. Bapa, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami hari ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan berkati juga setiap hati kami, supaya hati kami bisa fokus untuk masuk ke hadirat Tuhan yang Maha Mulia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin sedang berhalangan.
Berikan mereka kesehatan juga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau siap-siap gerak dan lagu. Kita mau angkat pujian. Yesus berjanji. Masih ingat lagunya? Masih ingat gerakannya? Tunggu Kak Karya, jangan di-share screen dulu kalau belum pada berdiri semua nih. Berdiri dulu semuanya. Yesus berjanji, gerakannya gampang. Ingat, Yesus berjanji. Ingat semuanya ya. Oke Kak Karya, Yesus berjanji. Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan, pastilah Dia buatku berhasil. Soraklah, sorak dan pujian bagi Rajaku. Sembah ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Yesus berjanji, Yesus berjanji, Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan, Yesus janjikan, Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan, pastilah Dia buatku berhasil. Sorak dan pujian, sorak dan pujian bagi Rajaku. Sembah ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat. Ucap yang tinggi, sorak dan pujian. Sorak dan pujian bagi Rajaku. Sembah ku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur, sebab ku tahu Yesus juru selamat. Sebab ku tahu Yesus juru selamat. Sebab ku tahu Yesus juru selamat. Sebab ku tahu. Sebab ku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Mantap. Tadi Kanita udah lihat semuanya bergerak hebat-hebat. Tepuk tangan buat kita semua. Masih bangkit berdiri dong tentunya. Jangan duduk dulu dong. Masih semangat dong. Boleh dulu tarik napas, tarik napas. Tarik napas semuanya. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Bangkit berdiri. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap
senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Kasih tahu masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapan kita anak-anak Tuhan Yesus tidak akan pernah hilang. Masa depan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Boleh lagi tarik nafasnya semuanya, nafasnya di 1-2 kelihatan dari kamera. Tarik nafas lagi yang panjang. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Sebenarnya ini akal-akalan Kanita yang ngap. Oke, semuanya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Boleh juga disiapkan Alkitabnya. Ambil dulu Alkitabnya kalau belum dipegang Alkitabnya. Boleh pegang Alkitabnya semua. Oke. Kita mau masuk ke firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Yesus terang hidupku. Yesus terang hidupku, takut kan gelap. Ku terima Kau Yesus dalam hatiku, ku punya terang hidup. Yesus terang hidup. Yesus terang hidupku, takut kan gelap. Ku terima Kau Yesus dalam hatiku, ku punya terang hidup. Bila ku berjalan, Bila ku berjalan saat aku berlari, ku tak jatuh sebab terang-Mu. Walau dunia jadi gelap, semua yang ada pun lenyap, Kau kan tetap terang hidup. kita mau sungguh-sungguh, kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Yesus terang hidupku. Yesus terang hidupku, takut kan gelap. Ku terima Kau Yesus dalam hatiku, ku punya terang hidup. Dan bila ku berjalan saat aku berlari, ku tak jatuh sebab terang-Mu. Walau dunia jadi gelap, semua yang ada pun lenyap, Kau kan tetap terang hidupku. kita siapkan hati kita. Dan bila ku berjalan saat aku berlari, ku tak jatuh sebab terang-Mu. Walau dunia jadi gelap, semua yang ada pun lenyap, Kau kan tetap terang hidupku.
Shalom adik-adik. Adik-adik, coba perhatikan gambar itu. Sedang apa ya mereka? Iya, mereka sedang berbicara. Apakah adik-adik pernah berbicara? Tentu pernah kan? Apa yang kalian bicarakan? Dan dengan siapa kalian bicara? Kalau berbicara dengan Tuhan, bagaimana ya caranya? Betul, dengan berdoa. Itu adalah cara kita berbicara dengan Tuhan. Tuhan senang sekali kalau kita bicara dengannya. Hari ini, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Siapa di sini yang suka untuk menunggu? Pasti tidak ada yang suka ya. Karena menunggu adalah hal yang tidak enak. Seringkali kita jadi marah kalau menunggu terlalu lama. Tapi adik-adik semua, ternyata dalam kehidupan ini tidak semuanya sesuai dengan keinginan dan kemauan kita. Kita harus menunggu sesuai dengan waktu yang tepat. Karena itu, kita harus jadi anak-anak Tuhan yang sabar. Sabar menunggu dan setia dalam hal apapun dan sekecil apapun. Terlebih sabar dan setia menanti janji Tuhan buat hidup kita. Hari ini kita mau mendengarkan kisah tentang Simeon dan Hana. Bagaimana ya kisahnya? Yuk kita lihat kisahnya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia.
Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Adik-adik, dari cerita Simeon dan Hana, kita belajar bahwa di usia tua mereka, Simeon dan Hana tetap sabar. Sabar apa? Sabar menunggu kedatangan juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Mereka tetap setia menunggu janji itu ditepati, walau mereka tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Nah, kita juga harus belajar seperti Simeon dan Hana. Contoh, kalau papa mama janjikan belikan sepeda saat kita naik kelas dan saat kita tagih, lalu papa mama bilang belum ada uang, ya kita harus sabar, kita tidak boleh marah. Contoh lagi, kalau papa mama janjiin makan pizza dan kita tagih, lalu papa mama bilang, nanti ya kalau sudah ada berkat, nah kita pun tidak boleh marah. Kita harus sabar. Dan kalau papa mama bilang, jangan main HP sebelum jamnya tiba. Nah, kita juga harus sabar menunggu sampai saatnya untuk main HP. Jadi adik-adik, kita harus belajar sabar ketika orang tua kita meminta kita menunda keinginan kita untuk sementara waktu. Dan kalau guru sekolah minggu atau guru di sekolah sedang menjelaskan pelajaran dan kita ingin bertanya, kita harus sabar sampai guru selesai menjelaskan, setelah itu baru kita bertanya. Nah, bahkan kita pun harus sabar menanti waktu yang tepat untuk Tuhan menepati janji-janjinya dalam hidup kita. Adik-adik, dalam Alkitab, Tuhan berjanji bahwa Ia akan memberkati kita saat suka dan senang. Saat ini kita semua sedang dalam situasi sulit. Apa itu? Ya, kita semua sedang menghadapi wabah virus corona. Kita semua sudah lama berdoa. Tapi kenapa ya Tuhan belum jawab doa kita untuk menyingkirkan virus corona? Adik-adik, sekalipun saat ini Tuhan belum menjawab doa kita, tapi ingat, Tuhan Yesus tidak akan lalai menepati janji-janjinya kepada kita. Tuhan pasti akan jawab doa-doa kita. Sekalipun sekarang Tuhan belum jawab doa-doa kita harus sabar. Kita harus tetap setia berdoa kepada Tuhan.
Bersabar itu memang sulit, tapi kita harus terus belajar untuk bersabar dan tetap setia berdoa kepada Tuhan. Kiranya cerita hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya firman-Mu boleh memberkati kami dan ajarkan kami untuk menjadi anak yang setia, bersabar dalam menanti janji Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Siapa yang mau punya sifat sabar seperti Simeon dan Hana? Boleh angkat aja tangannya di rumah masing-masing. Iya, puji Tuhan. Semua anak-anak GKPI mau punya sifat sabar seperti Simeon dan Hana yang menunggu kedatangan juru selamat. Dan kita juga, apa tadi kata Kakak Mariani, kita walaupun Tuhan belum menjawab doa kita tetap harus rajin berdoa, nggak boleh males-malesan berdoanya. Tuhan pasti mendengar dan akan mengabulkan tepat pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Siap? Mau rajin berdoa semua lagi KPI, angkat tangannya, dadah semua kalau misalnya mau rajin berdoa semuanya. Karena kita tidak pernah ditinggalkan sendiri, karena Tuhan Immanuel yang selalu menyertai kita. Kita mau angkat pujian, Engkau Tuhan Immanuel. Haleluya, Yesus
penontonnya dibuka. Kita mau lihat kreativitas apa ya, challenge apa ya yang hari ini harus kita kerjakan. Silakan Kak Karya. Nah adik-adik, sekarang kalian pasti udah siap dong untuk challenge minggu ini. Challenge kali ini kita berbeda. Kita tidak akan membuat sesuatu atau menulis sesuatu. Tapi kita ingin berbagi sesuatu. Kita ingin berbagi sesuatu kepada orang-orang di sekitar kita, terutama yang membutuhkan. Nah, caranya gini, kalian mempersiapkan sebuah barang, jangan bingung sama harganya ya, kalian boleh yang mahal, boleh yang murah, boleh itu barang, boleh itu makanan, minuman, pokoknya apapun yang ingin kalian berikan kepada orang lain. Contohnya seperti ini, ketika kalian sudah memilih barang apa yang akan kalian berikan, kalian bungkus yang rapi, lalu kalian tulisi. Nah, tulisannya seperti ini. Kelihatan nggak nih? Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya, dikasih tulisan ini. Lalu berikan hadiah ini kepada orang-orang yang menurut kalian membutuhkan barang ini. Ingat, kalau bisa jangan diberikan kepada keluarga, tetapi kepada orang lain di luar keluarga kita. Bisa ya? Nah, jangan lupa juga ketika kalian memberikan barang ini kepada orang, tetap mengikuti protokol kesehatan, gunakan masker, dan cuci tangan. Nanti ya challenge-nya. Terima kasih. Oke, jadi kreativitas minggu lalu kan dikasih waktu 1 minggu. Hari ini terakhir. Yang masih mau mengerjakan, hari ini terakhir. Besok sudah tidak bisa diterima. Yang belum mengerjakan boleh hari ini semuanya. Semuanya cari yang membutuhkan. Oke? Bisa? Angkat tangannya kalau bisa. Bisa? Pinter. Sekarang kita mau menutup ibadah kita hari ini. Diminta dengan kasih Kakak Mariani untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Adik-adik, kita siapkan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini boleh diberkati Tuhan. Kami bersyukur boleh beribadah sekolah minggu secara bersama-sama sekalipun secara online. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan bersama-sama itu menjadi penghormatan akan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Biarlah kami seperti Simon dan Hana yang setia, sabar menanti janji Tuhan dalam hidup kami. Dan kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, dalam masa-masa kecil kami. Biarlah kami menjadi anak yang pintar, anak yang baik, dan terutama menjadi anak yang takut akan Tuhan. Papa mama kami, Tuhan berkati mereka, juga Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Guru-guru sekolah minggu kami juga yang setia melayani kami, Tuhan juga yang memberkati mereka di dalam segala hal. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKPI, Tuhan berkati supaya gereja kami menjadi gereja yang menjadi berkat, menjadi kesaksian, terutama di tengah-tengah masyarakat sekitar GKPI, terutama juga untuk bangsa dan negara kami yang masih dalam keadaan sulit tentang virus corona. Kami kepadamu Tuhan, nyatakanlah kuasa dan mujizat-Mu, tapi biarlah kehendak yang jadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami, dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.